Bagaimana rasanya kita tidak tahu ke arah mana strategi yang akan kita lakukan untuk mencapai target pengelolaan aset kita? Pasti bingung. Padahal dalam analisa tersebut, data menjadi faktor paling penting yang harus kita lakukan untuk kita kelola dengan baik terlebih dahulu. Itulah awal kesuksesan pengelolaan aset kita. Bagaimana caranya? Assalamualaikum, semangat pagi sahabat sekalian dimanapun berada. Kita suka bingung bagaimana mencapai target pengelolaan aset yang berat, karena mengelola asetnya sendiri sudah berat, apalagi mencapai target mendapatkan uang dari aset yang ada. Hari ini kita akan bahas secara umum bagaimana data bisa kita gunakan untuk keperluan tersebut. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, and comment sehingga kanal ini terus bisa memberikan manfaat bagi sahabat sekalian. Dan sahabat menjadi orang yang paling beruntung karena mendapatkan informasi yang jarang sekali ada di internet ini. Percaya deh. Oke, kita lanjut. Salah satu kelemahan kita dan kekurang mauan kita di dalam tim yang melakukan pengelolaan aset adalah mencari tahu aset kita itu seperti apa. Kita terbiasa mengerjakan sesuatu dengan cara yang lama, toh dengan cara yang lama tersebut kita tetap bisa memberikan hasil. Padahal justru kunci keberhasilan adalah bukan dengan hanya mencari dan mendapatkan uang, tapi bagaimana agar kinerja kita tetap konsisten sampai kapanpun. Bagaimana pengelolaan aset bisa tetap konsisten dan optimal jika menggunakan yang kita punya saja, yaitu data. Data mengenai apa? Mengenai aset yang kita punya, mengenai debitur yang merupakan pemilik asli dari aset itu. Data mengenai siapa yang mengelola aset ini. Ada minimal 5 tips yang ingin disampaikan terkait hal tersebut. Yang pertama, sediakan tim khusus yang tidak mengerjakan apapun di dalam tim pengelolaan aset, yang tugasnya mengumpulkan dan merapikan data yang kita punya. Dan ini sudah sebagian berdasarkan pengalaman adalah menjadi hal sederhana, kunci awal kesuksesan, karena kita punya database yang rapih terhadap seluruh aset yang kita punya. Kedua, lakukan sosialisasi yang konsisten dan terus-menerus, terutama kepada pengelola aset dan nasabah yang menunggak, untuk selalu merapikan dan mengisi data yang dibutuhkan. Ini penting karena pengelola adalah palang pintu dan ujung dari semua data yang dibutuhkan. Yang ketiga, lakukan update perkembangan terhadap inisiatif ini. Jadi misalkan ada 100 debitur, masing-masing wajib ada 50 data, maka ada 5.000 data yang harus ada dan kita punya. Ini berat di awalnya. Namun dengan memberikan informasi termasuk kepada manajemen bahwa dari 5.000 tersebut ada 65% data yang sudah lengkap.
Ini akan bisa memberikan gambaran kepada seluruh pihak bahwa ada perkembangan dan ada tujuan dari data yang kita kumpulkan, yaitu 100% data lengkap. Kalau perlu, informasi ini disampaikan setiap hari sehingga bisa memberikan informasi kepada seluruh orang. Yang keempat, buat laporan pengukuran yang menunjukkan siapa yang paling lengkap mengisi data, mengumpulkan data. Ini penting karena setiap orang harus diberikan gambaran bagaimana kinerjanya dia dalam mengumpulkan data pengelolaan aset. Dengan ini, maka akan ada rasa untuk memiliki aset karena kita mengetahui secara detail. Kadang kita tidak tahu mengenai aset tersebut sehingga kita panik, bingung, padahal sebenarnya solusinya ada di dalam data yang selama ini tidak kita kumpulkan. Yang kelima, memberikan analisa dan hipotesis berdasarkan data tersebut sambil data dikumpulkan. Data pengelolaan aset yang sebenarnya sangat banyak ini langsung bisa kita buat analisanya sehingga setiap orang merasa yakin dan percaya diri bahwa inisiatif ini ada gunanya dan merasa senang karena ada informasi pengelolaan aset yang tidak diketahui sebelumnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa harta karun dari pengelolaan aset dimulai dari data yang sederhana ini. Semoga ini memberikan inspirasi, motivasi kepada sahabat sekalian. Assalamualaikum, semangat pagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan bunyikan lonceng notifikasinya.